Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Dan hari ini saya juga ingin menyertakan update tambahan ya. Jadi mungkin kita akan bahas sedikit lebih menarik. Akan ada Ethereum, akan ada Solana, dan juga saya akan tambahkan XRP ya. Semoga teman-teman nanti kalau misalkan memang ada yang mau ditambahkan analisanya, ya let me know lah di kolom komen ya. Kira-kira altcoin apa nih yang kalian lagi pantau gitu. Kemarin sih saya udah dapat permintaan tuh ya dari salah satu viewers, dia nanya Fed ya atau Fetch.ai ya. Fed.ai ya teman-teman. Ini koin udah lama banget ya, udah banyak perubahan-perubahan. Dulu udah sempet apa ya, pokoknya banyak dinamikanya ya, tapi nanti saya tambahin lah ya di analisa bagian terakhirnya. Jadi kali ini mungkin lebih variasi ya update-annya, jadi nggak cuma Bitcoin doang, kita akan tambahkan altcoins juga karena kemarin Bitcoinnya udah lumayan detail menurut saya sih ya. Mungkin di sini nanti saya akan bikin satu segmen terpisah, jadi kalau misalkan ada altcoinsnya kita akan tambahkan judulnya supaya lebih menarik ya. Nah teman-teman sekalian, untuk Bitcoin update-nya gimana? Kevin, kalau lihat ya hari ini pergerakan harga Bitcoin finally udah bisa successful ya, claim high point dari inside bar pada candle tanggal 5 Februari 2026. Di sini sebenarnya ada concern ya. Saya tarik VWAP guys ya. VWAP itu volume weighted average price dari tanggal 1 Januari. Jadi kita bisa bilang ini tuh adalah VWAP yearly ya, yang di tahun 2026. Dan rupanya sejak kita bermain di bawah VWAP, itu kan harga terus ya bermain di bawah VWAP gitu. Akhirnya kita bisa klaim nih, kalau kalian lihat nih, saya ada tambahkan satu deviasi ya pada VWAP-nya. Jadi kalau kalian menggunakan dia punya dia punya settingan gitu ya, kita bisa tambahin sebenarnya ada band multipliers ya, dia bilangnya ada 1, ada 2, ada 3 gitu. Nah kalau misalnya kalian tambahin tuh nanti garis-garisnya jadi banyak, cuman harus diaktifasi gitu ya. Ini lower band, upper band tuh dikeluarin semuanya tuh teman-teman ya. Nanti jadinya kelihatannya tuh kayak Bollinger Band gitu kan. Sebenarnya bisa aja jadiin acuan kayak, oh kalau misalnya tembus yang pertama, nanti dia bisa yang kedua gitu. Kalau tembus yang kedua, yang ketiga gitu kan. Yang ketiga ada di mana nih? Di sini nih, 46.000 gitu kan. Kalau ini tembus yang pertama, bukan yang pertama ya, tapi ini mainnya sih, atau yang utama teman-teman ya. Bukan yang pertama, tapi yang utama, dia bisa naik sampai ke band multiplier yang pertama, yaitu di kisaran harga saat ini ada di kisaran $86.000 gitu. Cuma kan itu terlalu optimis ya, kalau saya sih ngeliatnya gitu. Jadi kita fokusnya ke sini aja ya, kalau kalian perhatiin dari perspektif yang terlihat aja lah ya, kita ambil band multiplier yang pertama. Sebenarnya per dia klaim ini aja ternyata udah ada proses break and retest guys, baru kemudian dia naik gitu. Sekarang dia naik kemana? Ke VWAP ya kan. Nah tinggal pertanyaannya adalah, apakah market akan mengaccept harga ini sebagai harga yang bisa dibilang fair value-nya untuk saat ini? Kalau memang itu adalah fair value-nya, dia akan terkonsolidasi dulu di sini. Gitu ya. Before next run-nya gitu. Dia naik lagi sampai ke 80.000 atau mungkin di atasnya 85.000 gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata di reject gitu kan. Reject itu kan artinya apa? Artinya sellers tuh datang gitu kan. Sellers tuh masuk ke situ, mungkin di satu sisi melihat bahwa dengan breakout-nya ini juga menghadirkan demand gitu kan. Artinya apa? Kalau ada permintaan ya ada yang jualan gitu kan. Ada supply-nya gitu. Nah tinggal pertanyaannya adalah mana yang lebih dominan? Supply-nya atau demand-nya gitu. Nah teman-teman sekalian, kalau saat ini kita belum bisa mengatakan itu karena ini kan masih prematur ya. Si harga juga baru breakout gitu kan. Adapun orang yang menggunakan ya data-data lampau, jadi kayak misalkan kita ngelihat bahwa ya balik lagi yang seperti saya jelasin dia di beberapa video yang lalu, kalau kita ngambil informasi di 2022 pernah ada kondisi serupa. Oh, anak saya lagi heboh ya di bawah. Ya pernah ada kondisi serupa di 2022, jadi ngambilnya tuh yang ini gitu kan, per day breakout. Kemudian dibuatkan seperti ini ya polanya, jadi seakan-akan dia membentuk seperti sebuah rising wedge gitu kan. Apakah situasi saat ini mirip gitu ya? Mirip-mirip sih, karena ada juga yang kondisinya kayak begini. Ini sideways lama, habis itu dia breakout, retest, naik lagi, terus konsolidasi, cenderung korektif, habis itu dia naik lagi. Tapi akhirnya apa? Kalau kalian perhatiin, ini developmentnya seperti ini gitu ya. Tuh jatuhnya gitu kan, bahwa dia apa, bahwa dia kondisinya tuh naik hanya korektif saja. Kalau kita ambil Fibonacci dari previous movement, ini pas di kisaran Fibonacci 50% gitu kan, 50 sampai 0,62%. Habis itu dia rejected dan dia turun
Gak lama baru dia turun lagi gitu. Nah, kalau kita perhatiin apakah karakteristiknya mirip seperti itu, sebenarnya jangan dicocok-mologikan gitu kan. Artinya jangan dimirip-miripin gitu. Ada yang berbeda, ya sangat signifikan perbedaannya, yaitu dari sisi apa, teman-teman? Pemainnya gitu kan. Kita tahu nih, orang yang beli Bitcoin saat ini itu bukan orang-orang ya retail kayak dulu gitu kan, istilahnya yang bisa gampang kena kena shake out dari market terus panik abis itu jualan gitu. Kalaupun kita ngambil data yang tadi sebagai acuan, udah pernah kejadian di sini ya, bahwa di sini ngebentuk ascending triangle pattern, abis itu fake out, abis itu dia turun gitu. Mirip banget sama kondisi di sini, percis, blek-blekan gitu ya. Cuma bedanya kalau waktu itu waktunya lebih lama, rentan waktunya lebih lama. Di sini butuh waktu sekitar 91 hari. Kalau yang terakhir itu hanya dengan waktu yang relatif singkat saja. Dari sini ke sini itu hanya butuh waktu 60 hari. Jadi kurangi 30 hari, teman-teman. Nah, sekarang gini kondisinya. Intinya kalau kita lihat, kita harus memahami dulu satu hal, guys. Bahwa turunnya itu impulse. Naiknya itu butuh waktu dan sangat berjuang gitu ya, sangat struggling gitu kan, sangat sulit sekali. Baru bisa breakout dari high point inside bar candle tanggal 5 Februari aja tuh setelah kemarin. Itu pun ya kalau kita lihat apakah seimpulsif itu sebenarnya nggak juga. Ya kan, agak poco-poco guys dia naiknya gitu. Walaupun kalau kita lihat saat ini secara struktur, kemudian saya menggunakan VWAP ya, kita anchored dari tanggal 16 Maret kemarin, tepatnya pada jam 7 pagi ya, karena itu closing candle weekly kan. Posisi harganya sih bagus gitu. Finally dia breakout and then consolidate a bit, abis itu dia naik, dan sejauh ini kita mainnya itu selalu di atas VWAP. Ya, jadi kalau kita lihat VWAP nih, ini kan yang tadi saya udah jelasin ya, ada multiplier satunya. Nah, posisi kita itu masih bertahan setidaknya di atas multiplier satunya juga. Ya, yang negatif 1 nih. Jadi ini negatif 1, ini VWAP-nya gitu ya, VWAP di sini adalah plus satunya gitu. Ya so far sih kita bertahan di atas negatif 1. Jadi walaupun dia kayak chop around di VWAP-nya, tapi dia bertahan di atas negatif 1. Dan kalau misalnya seandainya kita abaikan VWAP, simple aja guys, market structure gitu kan. Kita lihat previous low point-nya mana yang ini gitu. Harga kemudian create higher high. Kalau dia turun, wajar dong. Emang dia bisa jadi menciptakan yang namanya higher low di internalnya gitu kan. Nah, sekarang banget posisi kita itu ketahan di Fibo 0,7%. Ya, habis itu dia nge-create semacam bullish engulfing candlestick di situ. Dan itu sebenarnya pas banget ya di bawahnya si exponential moving average 21. Jadi dia lagi mau struggling reclaim EMA 21. Kalau emang secara momentum dia kuat, dia harus bermain di atas EMA 21 kayak gini gitu. Jadi kalau dia udah di bawah EMA 21 nih, ini wajib claim dulu. Nanti retest baru kemudian dia naik lagi. Kalau misalkan kita mau lihat Bitcoin masih kuat hanya pada momentum yang ditarik dari pergerakan tempo hari ya, tepatnya pada hari Sabtu gitu. Jadi kalau misalkan momentumnya udah habis nih, ibaratnya habis bensin gitu kan. Apa yang terjadi, Vin? Ya kalau habis bensin, sekarang begini guys, kita harus waspada terhadap kemungkinan koreksinya gitu kan. Sesimpel itu, bahwa di sini saat ini kalau kita lihat, ini posisi kita breakout itu breakout setengah mampus, ya kan? Kenapa saya bilang breakout setengah mampus? Ini area resistance nih. Per sekarang banget ya, 73, 750. Kita pembulatan teman-teman di sini. Ya kan, ini breakout setengah mampus gitu. Untuk dia bisa claim itu. Ya, yang kedua teman-teman, kalau saya zoom out sebenarnya Anda perhatikan ya, saat ini bukan level sembarangan level sembarangan gitu ya. Bukan level sembarang level gitu. Bahasanya biar agak gitu ya. Karena di sini kita ngelihat ya, ini posisi kita adalah level supportnya gitu kan. Harga turun and then ketahan di sini. Jadi ini bukan sembarang level gitu. So, dia ketahan di situ. Saya pikir adalah kondisi yang wajar banget gitu kan. Tinggal pertanyaannya adalah dia bisa nggak pertahanin momentum hari Sabtu. Kalau dia nggak mampu, nanti apa yang terjadi, Vin? Kita ambil time frame 4 jam, teman-teman. Anda perhatikan ya. Secara struktur time frame 4 jam, ini adalah struktur harga yang validnya tuh. Oke. Kemudian dia naik. Right? Asal dia break 737,5, kita tahu satu hal, teman-teman. Bahwa low point dia yang sebelumnya itu posisinya di bawah gitu kan. Dan itu artinya saya bisa pakai Fibonacci dari bawah ke atas seperti ini. Saya bisa tarik Fibonacci 50% atau 62% untuk mengetahui koreksi sehatnya di mana gitu. Ya, karena secara harga berarti dia bisa saja seperti ini. Nanti gitu ya.
Nah, baru dia naik lagi gitu. Patokannya apa, Vin? Kenapa dia bisa turun seperti itu? Ada kemungkinan FOMC yang kemarin kita bahas, guys, ya. Terutama di FOMC kali ini saya cukup yakin The Fed nggak bisa terlalu dovish gitu kan. The Fed nggak bisa menjanjikan rate cut. Alasannya adalah inflasi diakibatkan oleh minyak gitu kan. Tinggal pertanyaannya nanti pada saat FOMC, Jerome Powell akan ngomong itu sebagai transitory atau efek yang bisa berkepanjangan gitu. Kalau efek berkepanjangan, wah udah jelas tuh. Berarti apa? Kita harus lebih mewaspadai lah ya kondisinya. Bahwa si harga di sini itu bisa saja tertarik kembali atau turun kembali diakibatkan oleh faktor si Jerome Powell tadi gitu ya. Karena dia hawkish gitu. Nah, ini saya rapiin dikit ya teman-teman. Ini kayaknya agak kegeser ya layarnya. Iya, apa itu gini kali ya, lebih enak lihatnya ya teman-teman ya. Coba kecilin dulu deh. Maaf ya. Supaya kalian bisa lihat jelas gitu kan. Takutnya kepotong-potong nih. Nah, gini kali ya jelas ya. Oke lah ya. Nah, oke lah. Seperti ini. Right. So, mari kita lanjut ya. Maaf ya. Sedikit diedit-edit dikit ya. Nah, by the way, kondisinya, jadi ini kalau kita lihat ya, ini kan baru ongoing ya. Baru mau gitu kan. Baru mau apa? Baru mau pullback gitu. Ini naik nih, bom, dia baru mau pullback gitu. Kalau emang dia terjadi pullback ya sudah, biarkan ya teman-teman. Artinya memang ini bagian dari koreksinya gitu. Bagian dari proses untuk dia menciptakan higher low-nya gitu kan. Ada higher high, artinya ada potensi higher low dong, untuk dia menciptakan higher high lagi. Nah, itu adalah satu kondisi yang wajar dan perlu dipahami untuk kita saat ini, right? So, itu kira-kira update saya untuk Bitcoin, ya. Perhatikan teman-teman, nanti dari perspektif daily close-nya kayak gimana, dari hourly close-nya kayak gimana. Jadi kalau kesimpulannya, kalau hourly close-nya, seandainya dia claim internal structure ini, artinya be prepare for potential correction, ya, further correction, nanti ke POI berikutnya atau yang di bawah. Tapi yang di bawah udah termitigasi, jadi saya expect mungkin turunnya mentok-mentok 70 ribuan lah ya, sebelum dia rebound lagi. Paling begitu. Oke, next one. Yang ini cukup menarik, ya, Ethereum. Saya ingat kita ada sempat bahas pada saat live streaming, saya udah jelaskan bahwa posisi kita itu testing ke level Fibonacci 0,79%. Dia konsolidasi di sana, artinya ada acceptance dari sisi market ya. Kita tahu bahwa market di sini sedang bergulat gitu kan, between buyer sellers, and finally yang menang siapa? Buyers teman-teman ya. Posisinya buyers yang mendominasi pergerakan harganya. Dia breakout dari ascending triangle pattern dan ada possibility untuk si Ethereum retest ke area 2738. Di sini kalau kita ambil 2738 tuh karena merupakan previous support dan resistance gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya dia testing ke sini in the near term gitu kan. Dan prosesnya sama kayak Bitcoin, nggak menutup kemungkinan kita ngelihat dia apa turun dulu untuk dia retest gitu kan. Karena kalau kita perhatiin dari time frame internalnya juga, memang tadi kita sempat lihat sih ada peluang yang cukup menarik ya untuk bisa dimanfaatkan even pada time frame yang lebih kecilnya kayak 30 menit gitu kan. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari perspektif time frame hourly-nya, satu yang ini udah berhasil, dia sukses tuh breakout dan kemudian rally dalam kondisi yang lumayan cukup impulsif gitu ya. Kalau di sini mau dijadiin sebagai support resistance, berpotensi. Yes, bisa teman-teman. Jadi apa? Dia ketahan dulu. Ya ini ibaratnya kita bilang apa? Transit gitu ya. Naik ke sini, pullback, terus transit, habis itu pullback, baru nanti higher high ya. Ekspektasinya bisa jadi seperti itu. Jadi kalau untuk si Ethereum simple aja. Saya lihatnya simple aja teman-teman sekalian ya. Saat ini banget kondisi kita maintain di atas MA21, which is completely good gitu ya. Kedua, kalau misalkan dia memang harus turun, saya expect kita bisa retest ke sini. Oke, di sini juga terdapat imbalance, which means teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kondisi yang tidak balance antara buyers dan sellers. Buyersnya lebih dominan, sehingga di situ menyediakan sisa order yang mungkin bisa dimanfaatkan kembali oleh market gitu. Dan memang kebetulan di level yang sama merupakan support resistance. Nah, tinggal dipantau aja, kira-kira di harga 2200 nanti pas harganya turun, teman-teman lihat nggak ada indikasi reversal gitu. Mungkin kalian ngelihat kayak, wah dia breakout lagi nih dari internal structure-nya. Nah, kalian mau manfaatin silahkan ya. Itu jadi pertimbangan untuk sementara waktu ini. Dan memang kalau kita pakai Fibonacci dari low point-nya ini ke atas nih, ya saya tarik dari sini ke sini, itu posisi di level itu memang dekat dengan Fibonacci 50% dan 0,62%. Jadi memang technically itu adalah area paling healthy untuk dia mengalami rebound kembali. Nah, kalau saya extend ke samping, teman-teman perhatiin ya, ini kalau saya extend ke samping, posisi kita tuh benar-benar di support resistance guys. Ya, pada zona tersebut. Which is
it's a good area ya untuk looking for buying opportunity in my opinion. Alright. Nah, next one teman-teman. Kita bahas tentang si Solana, baru kemudian XRP sebagai penutup ya. Kemarin kalau kita lihat Solana, posisinya itu yang terakhir kita bahas di live streaming ya, adalah posisi ini guys. Ya, saya masih ingat banget ada trendline kita tarik dari atas nih, kayak gini, lower high, lower low, lower low, lower low. Dan posisinya sebetulnya yang kurang idealnya adalah dia break nih dari $118. Itu kan merupakan level support resistance yang paling keramatnya dia. Ya, after dia break, kalau misalnya kondisinya kayak waktu lalu, ini malah jadi bagus gitu, karena kita ngeliat fake out, ya kan, dia break, ternyata fake out gitu kan, 1 minggu setelahnya dia bullish engulfing close, dan claim area support resistance itu, makanya langsung naik. Kalau sekarang, harganya turun, bener-bener turun, 3 minggu berturut-turut solid bermain di bawahnya. On the daily time frame, kalau kita lihat, sedikit lebih lemah lah ya dibandingkan dengan Ethereum. Kalau tadi kita lihat Ethereum naiknya udah lumayan impulsif, signifikan, si Solana di sini ya sama progresnya, dia break dari ascending triangle pattern, tapi breakoutnya nggak sekuat itu ya dibandingkan dengan si Ethereum. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini, kemungkinan besarnya si Ethereum yang digoreng duluan ya. Solana kelihatannya akan perlu proses pullback yang lebih dalam, akan perlu proses retracement yang lebih jauh gitu. Tapi kalau secara target, ini saya udah pernah analisis ya, jadi ini udah tercapai juga nih somehow nih kalau kita lihat tuh, pas banget di level itu ya. Tapi itu udah lama ya, udah lama teman-teman ya. Secara target resistance yang paling ideal untuk saat ini, kita berbicara yang realistis ya, kita nggak ngambil 118 yang mana merupakan level yang sangat critical sih kalau menurut saya di level itu gitu ya. Paling kondisi patokan kita yang saat ini paling dekat adalah di kisaran $105 guys ya, $105,25, dengan pertimbangan level itu adalah merupakan salah satu level low point-nya yang terbentuk pada kisaran tanggal 9 April, atau itu low point yang terbentuk tepatnya pada saat Liberation Day tarif ya, di tanggal 7 April, I think tanggal 2 April atau 7 April ya teman-teman. Pokoknya di kisaran itu ya, Liberation tarif ya kan. Habis itu 9 April kan dikasih pengumuman sama Trump untuk masalah dia tahan selama 90 hari ke depan. Disitulah market rebound impulsively. Nah, untuk saat ini, kalau kita lihat, targetnya yang paling dekat, yang paling rasional untuk dicapai adalah kisaran $105. Jadi, kalau secara game plan, sebenarnya simple ya. Kalau misalnya saya sih pemanfaatan saat ini untuk altcoins rata-rata, itu hanya untuk trading jangka pendek. Ya, saya nggak cari jackpot lah istilahnya gitu di altcoins ini. Hanya sebatas untuk tradingan aja, jangka pendek gitu ya. So, we are currently claiming area support resistance mirip dengan yang dijelasin tadi sama di Ethereum, karena memang rata-rata big caps pergerakannya mirip-mirip ya. Dan di sini bedanya adalah kalau Ethereum tadi dia belum ada candle-candle yang strong banget ya di sini, walaupun ada engulfing gitu kan, bearish engulfing, tapi lebih kuat si Solana engulfingnya gitu kan. Ini apa artinya? Ya sellers ada kemungkinan lebih strong, lebih dominan ya di testing area-area ini gitu. Jadi ibaratnya apa? High point-nya udah tercapai nih gitu ya. Ini posisi ada internal, secara structure ya guys, ada internal dan juga ada external. Externalnya yang ini tuh ya, yang bigger pictures gitu guys ya. Jadi kalau misalnya nanti si Solana pullback, katakanlah dia pullback ke sini guys, ini pun masih internal gitu kan. Ini pun masih internal gitu. Jadi artinya kalau kita lihat, seandainya untuk pemanfaatan jangka pendek saja gitu, kita bisa ambil patokannya ini ya. Ini ada internal. Kalau kita ambil dari zona ini, kenapa saya ambil dari zona itu? Karena kita bisa lihat terakhir terdapat kenaikan yang sangat impulsif. Ya ini dibarengin dengan Bitcoin lah ya. Jadi kalau kita lihat di situ terdapat yang namanya imbalance juga. So kita bisa aim ya di kisaran area itu. Untuk apa? Looking for opportunity gitu kan. Kalau misalkan ternyata teman-teman tergantung ya playbook kalian kayak gimana. Apakah kalian nunggu konfirmasi? Apakah kalian nunggu candle atau menunggu market structure di time frame yang lebih kecil tervalidasi gitu kan. Nah itu tinggal dimanfaatin gitu. Tapi yang pasti area ini termasuk good discount price ya. Dengan konteks pemanfaatan jangka pendek loh. Ya, kita bicara ini berapa lama teman-teman? 27 hari terakhir gitu. Dia mainnya kayak gitu. Jadi dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun gitu. Kalau dia naik lagi ya expect dia turun gitu kan. Kalau dia turun nanti expect dia bisa mantul lagi gitu. Jadi 27 hari terakhir punya karakter kayak gitu. Tapi kalau kita tarik data dengan patokannya misalnya 300 hari terakhir, 165 hari terakhir gitu ya. Oh jelas berbeda gitu kan. Karakternya berbeda. Dan sekarang kita ngelihat udah ada penyesuaian yang baru gitu. Jadi trennya sedikit berubah dan harga nggak bisa jauh-jauh gitu kan. I mean, ya balik lagi kalau kita ambil karakter yang lampau datanya,
dia geraknya jauh. Kalau yang sekarang nggak sebegitu jauhnya gitu. So technically dia hanya konsolidasi aja, tapi dengan pola yang cenderung membentuk higher high, dan higher high. Ya, cuman nggak impulsif. Jadi nggak bisa dimanfaatkan yang kayak mengharap dapet jackpot gitu ya dari pergerakan harga si Solana ini. Kira-kira begitu. Alright, so next one and the last one is gonna be di XRP ya teman-teman. Kalau XRP ini sebenarnya saya udah ada pernah bahas sama teman-teman udah lama banget ya, bahwa kondisi kita itu ya XRP ya, terutama buat followers lama pasti tahu gitu kan, kita banyak akumulasi itu di bawah guys, ya di kisaran harga segini gitu. Jadi kalau saya analisa kayak begini, ini udah lebih kepada either buat buangnya, dan saya sendiri pribadi nggak ada pertimbangan buat reakumulasi gitu ya. Artinya nge-hold sampai next cycle lagi tuh nggak ada kepikiran gitu untuk XRP. Walaupun banyak dijanjikan kayak mau ada ETF-nya, mau begini, mau begitu gitu ya. Tapi bagi saya XRP itu udah melelahkan guys ya. Saya udah nunggu cukup lama di momen ini gitu. Dan untuk saat ini, saya nggak kepikiran sih untuk nunggu sebegitu lamanya lagi gitu pada XRP. Ya, just for now guys, kita udah breakdown dari si SNR-nya juga. Ya, lagi-lagi ini mirip gitu. Cuma berbedanya kalau kita lihat kan XRP itu impulsif banget di sini. Gara-gara dia menang versus SEC. Dan the first coin, altcoins yang menang lawan SEC di pengadilan adalah XRP atau Ripple. Jadi ini merupakan sejarah gitu ya. Dan gak heran gitu dia naik 500% tuh gak heran banget gitu. Nah, posisinya kalau kita lihat di internal, XRP itu baru aja breakout dari trendline minernya ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan harganya itu seperti membentuk semacam falling wedge, dia breakout gitu kan. Kalaupun dia mengalami proses pullback ya, atau retracement, kan kita udah pernah bahas guys, berdasarkan Elliott Wave itu sendiri juga mengatakan bahwa rata-rata pullback korektif itu terdiri atas 3 wave. Ya, 3 wave itu kan bisa berupa seperti ini. 1, 2, dan potentially 3 before dia turun gitu kan. Jadi kalau kita lihat secara jangka pendek, XRP itu memang punya kesempatan untuk dia naik gitu ya. Kita bisa mengambil SNR ini yang sifatnya lebih ke horizontal line gitu kan. Jadi Anda bisa mengatakan ini sebenarnya bentuknya right angle descending broadening wedge, atau di satu sisi Anda bisa bilang juga seperti ini bahwa dia membentuk falling wedge gitu. So kalau dia pullback retest mirip-mirip dengan si Solana, nggak heran gitu ya. It's part of the pullback gitu kan. It's part of the retest supaya dia menciptakan higher high and higher low yang lebih proper gitu kan, supaya dia bisa naik lagi gitu, ibaratnya kayak gitu. So for now dengan kondisinya XRP saat ini di compare dengan Solana, di compare dengan Ethereum gitu, saya bisa bilang XRP termasuk yang lebih lemah dibandingkan Solana gitu. Jadi kalau urutan tuh ya, Bitcoin obviously sebagai leading indicator kita karena dia indeks utamanya teman-teman, kemudian Ethereum, kemudian Solana, baru XRP paling terakhir ya. Walaupun di sini kalau kita lihat dia lebih impulse ya dibandingkan dengan Solana gitu. Bedanya XRP udah pernah ada fake out di sini. Jadi dia sebenarnya bisa digambarkan seperti ini guys, membentuk potential lower high lagi gitu. Nah ini yang sejauh ini yang paling berbeda tuh ini doang gitu ya. Kalau kita lihat Solana balik lagi nggak ada proses itu gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini lower high gitu. Kalau misalnya mau ngambil dari sini ya udah nggak relevan karena sebenarnya kan posisi harganya begini itu. Kalau mau diambil gitu dari sebelah sini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngambil dari si XRP tadi gitu, itu masih bisa. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada proses. Kaget saya guys ya. Itu kemana pikiran harusnya ya? atau jangan-jangan ledakan dari mana nih teman-teman ya? Jangan-jangan internet lagi meledak. Sampai kaget saya. Oke, jadi kalau sekarang kondisinya bisa jadi lebih relevan karena ada fake out ini. Itu aja sih ya teman-teman yang sangat membedakan supaya teman-teman bisa memahami perbedaan dari segi price action gitu. Ya, just for now guys, karena dia udah successfully breakout juga ya, sama lah ya dengan Solana, mirip-mirip pergerakannya, karakteristiknya gitu kan. Jadi kita bisa memperhatikan bahwa proses harga meliputi pullback adalah kondisi yang relatif normal. Oke? So that's gonna be the update teman-teman sekalian untuk Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP. Satu lagi mungkin sedikit ya penambahan sebelum penutupan. Tapi ini saya bahas jangka pendek aja. So yes, kata si followers kita, dia bilang katanya apa? Fed itu menarik kok. Dia ngelihat dia naik ya, meletus signifikan gitu kan. Tapi ada satu hal yang teman-teman perlu mengerti dari segi karakteristik altcoins specifically. Adalah altcoins ini tendensinya itu lebih menarik hanya untuk dimanfaatkan untuk trading gitu ya. Ini kalau kita pakai trendline guys, Anda bisa perhatikan tuh.
Ya, posisi harga pada Fed. Oke. Nah, jadi apakah ini oke gitu kan? Apakah ini bullish banget gitu? For me personally, if I see like this gitu kan, I don't think so gitu ya. Ini kemungkinan bisa aja naiknya terbatas gitu kan. Hanya sekedar untuk mencari lebih banyak liquidity. Itu yang perlu di-note. Kenapa teman-teman? Anda bisa perhatiin, hampir rata-rata pergerakannya seperti itu. Ya, every pump itu disertai dengan dump. Ya, every pump disertai dengan dump afterwards gitu kan. Jadi kalau kita lihat nih kayak kita berharap sebenarnya dia bisa lebih gitu kan. Kita berharap dia kayak naik lagi dong gitu kan. Tapi ternyata jalur yang dipilih selalu sama, yaitu to the downside. Dan itu sudah berlangsung sejak 2024 guys. Oke? Kalau Anda perhatiin tuh 2024 Maret loh. Bukan 2025 loh. 2025 Bitcoin aja masih bullish, masih bisa bikin higher high, masih bisa bikin all time high. But if you take a look on Fed di sini, itu enggak. Ya, totally down. Jadi kita bilang apa? Ini bukan setahun lagi, 2 tahun sudah dia bergerak seperti itu secara tren. So every pump itu wajib diwaspadai sebagai potential untuk dia hanya mencari lower high-nya saja. Gitu kan? Dan specifically untuk si Fed itu kondisinya begini. Which is a bit concerning gitu kan, in my opinion gitu. Kalau mau buat trading doang mah possible gitu kan. Cuman kalau udah missing out di sini, terus Anda masih cari nih kayak peluang long lagi atau buy sekarang kali ya, I don't think so it's a good idea gitu. In my opinion ya. Kalau Anda punya opini berbeda, ya nggak apa-apa, ikutin keyakinan kamu gitu ya. Karena karena saya rasa price action nggak bohong gitu kan. Kalau kita tarik data lihat ke belakang kayak begini, mau sebagus apapun naratifnya, tetap aja ya use case-nya kan nggak kepake gitu. So in the end koin ini hanya akan mempertimbangkan, so in the end I mean altcoins ini ya, siapapun holdersnya itu fokusnya cuma satu, cari liquidity untuk mereka bisa exit. Itu doang sih ya. So that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching, and I hope to see you guys again in the next update. God bless to everyone. Cheers guys. Bye bye.